yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Menciptakan alam gaib dan alam syahadat. Yang berhubungan dengan Allah itu disebut dengan akhlak. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah disebut dengan makhluk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik kepada sesama, ya, alasan kita itu harus Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina. Jadilah kalian semuanya rabbaniyin. Ali Imran ayat 79. Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya memaknai rabbaniyin atau dalam bentuk tunggalnya rabbani, ulama mu'amili mansubina ila rabb, orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina. Jadilah kalian semuanya rabbaniyin. Ali Imran ayat 79. Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya memaknai rabbaniyin atau dalam bentuk tunggalnya rabbani, ulama mu'amili mansubina ila rabb, orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Rabbani itu dinisbahkan kepada Rabb. Jadi pencipta kita Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atau Rabb semua alam, ya. Alam itu secara garis besar kan ada dua. Ada alam gaib, ada alam syahadat. Ada alam yang tidak tampak, ada alam yang tampak. Allah itu Rabb semua alam. Nah, berarti baik alam gaib maupun alam syahadat. Nah, kenapa Allah disebut Rabb? Ketika Allah disebut sebagai Rabb, itu menjelaskan tentang
peran dan fungsi Allah sebagai pencipta, sebagai penjaga, sebagai zat yang mematikan dan lain-lain. Jadi pencipta, penjaga, yang mematikan dan lain-lain. Ketika Allah disebut sebagai ilah, ilahi rabbi anta, ya, itu peran Allah sebagai zat, sebagai satu-satunya yang disembah, yang dimintai dan seterusnya. Berarti ada yang dari Allah ke kita, ada yang dari kita ke Allah. Nah, Allah kepengen kita orang beriman ini menjadi Rabbani, ya, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Maka prinsip besar Rabbani ini adalah orang yang terus-menerus mau belajar kapanpun dan dimanapun. Makanya berhubungan dengan ini, perintah pertama di dalam Islam itu bukan perintah sholat, tapi adalah perintah membaca, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, ya. Bismi rabbi, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, yang menciptakanmu. Jadi kita diperintah untuk membaca, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, kalau awalnya kan yang diperintah untuk dibaca itu kan bukan teks yang tersurat, ya, tapi yang tersirat, artinya yang tidak berupa bacaan gitu, kan. Nah, kalau sekarang ilmu itu hampir semuanya sudah ditulis, maka kita diperintah untuk membaca di situ, termasuk yang sudah ditulis itu, yang sudah tertulis, yang sudah dimodifikasi gitu, ya. Baik Al-Quran maupun Al-Hadisnya, baik tafsir maupun syarah hadisnya, dan ilmu-ilmu lain yang menghantarkan kita kepada Allah. Nah, kerennya ayat 1 ini dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Karena ilmu itu dari Allah. Kemudian ilmu itu juga diharapkan menghantarkan orang kepada Allah. Jadi semua ilmu itu dari Allah. Dan ilmu itu diharapkan menghantarkan orang kepada Allah, Pak. Ya, Allah yang mana? Ditegaskan di situ, yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Menciptakan alam ghaib dan alam syahadat. Nah, berarti kesimpulannya, membaca itu diharapkan mendekatkan orang kepada Khalik, kepada pencipta. Nah, ketika orang dekat kepada Khalik, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Karena Allah itu disebut sebagai Khalik, karena memang dia mengadakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Ketika kita memahami Allah sebagai Khalik, maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang sadar diri, gitu, Pak. Sadar diri. Karena tadinya kita tidak ada, lalu diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah, ya. Tadinya semesta ini tidak ada, lalu menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Yaitu Allah. Nah, Allah dalam hal ini disebut sebagai Khalik, gitu, sebagai pencipta. Nah, kalau kita hubungkan dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, kata akhlak itu seakar dengan kata khalaqa, ya. Allahnya disebut dengan Khalik. Perilaku kita yang berhubungan dengan Allah itu disebut dengan akhlak. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah disebut dengan makhluk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik kepada sesama, ya, alasan kita itu harus Allah, gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada makhluk, ya, karena alasan Khalik, gitu, ya, karena alasan Khalik yang memerintahkan kita, plus kita berbuat baik karena ingin meneladani, mencontoh, ya, berguru kepada Khalik. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak itu. Berarti akhlak
ya, tidak sekedar adab, tidak sekedar moral, tidak sekedar attitude, tidak sekedar budi pekerti, tapi akhlak itu berhubungan dengan Allah sebagai Khalik atau pencipta kita. Nah, kemudian berikutnya, sahabat mulia mufassir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas memaknai Rabbani itu dengan ulama'u fuqaha i'amilin, ya. Jadi orang-orang yang berilmu, ada penambahan fuqaha di situ. Fuqaha itu jamak dari faqih. Ilmunya disebut fikih. Fikih itu memahami sesuatu secara detail. Jadi ilmu fikih berarti ilmu yang mempelajari tentang pemahaman terhadap sesuatu secara mendalam, secara detail, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa? Amilin. Setelah ia memahami sesuatu secara mendalam dan detail, dia mengamalkannya. Nah, berarti hampir sama dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti tadi. Kalau di sini ada penegasan tentang fuqahanya. Jadi bukan, kalau bisa, bukan hanya sekedar mengetahui, ya Pak, tapi kalau bisa mengetahui secara mendalam, ya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik bin Anas, dia kan disebut sebagai faqih, ya, ahli fikih, ya, faqihun min fuqaha, ya, atau minal fuqaha, artinya orang yang benar-benar memahami agama ini secara mendalam dan secara mendetail, ya, terutama tentu yang berhubungan dengan syariat sehari-hari. Nah, maka mereka disebut sebagai ahli fikih, ya. Nah, nanti ada yang disebut sebagai ahli akidah, ya. Ada juga nanti yang disebut sebagai ahli tafsir, ya. Ada juga yang disebut sebagai ahli hadis, ya. Nah, kalau kita gabung semuanya, ya, orang-orang yang memahami segala sesuatu secara mendalam itu, selain disebut sebagai ulama, ya, dia juga disebut sebagai fuqaha, ya. Fuqaha, nah, jamak dari faqih. Tapi memang muara yang diharapkan dari ilmu itu adalah amal, ya. Karena di dalam mahfuzat Arab itu disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ya. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon rindang yang tidak berbuah. Ada pohonnya, Pak, rindang dia, tapi ada yang kurang, ya, nggak ada buahnya. Nah, coba kita nanam semangka atau nanam mangga lah, ya, rindang pohonnya tapi nggak pernah berbuah, gitu ya. Nah, yang diharapkan ketika kita nanam pohon semangka, nanam pohon mangga, pasti buahnya, ya, tapi kan tetap manfaat. Untuk penghijauan iya, tapi pasti ada yang kurang. Coba Bapak, kalau ibu-ibu kalau punya pohon mangga nggak berbuah, pasti ada perasaan nggak nyaman, ya. Pengennya ada buahnya, seperti pohon mangga tetangga dan seterusnya. Tapi kenapa pohon mangga kita tidak berbuah, gitu ya? Nah, jadi buah dari ilmu itu adalah amal itu. Nah, kemudian berikutnya, kajian ini akan kita hubungkan dengan Idul Fitri, ya Pak. Nah, kita masih berada di suasana Syawal, ya. Di Ramadan kemarin kita belajar banyak hal, ya Pak. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis, baik secara langsung maupun dengan mendengarkannya. Para guru-guru kita menyampaikan kultum baik malam maupun pagi dan siang, ya, baik secara langsung di masjid ini maupun mungkin di platform media sosial, ya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, kalau kita telusuri kata fatoro, fa to sama ro itu, fa to sama ro.
itu paling tidak memiliki 4 arti. Fatara yang pertama itu berarti suci atau bersih. Nah, berarti Idul Fitri kembali suci atau bersih. Fatara yang kedua bermakna sarapan. Nah, maka bapak ibu yang pernah mondok, hal tanawal terfutura, kan biasanya kita ditanya begitu. Antum sudah sarapan belum gitu ya? Nah, itu dari kata fatara juga. Kemudian fatara juga bermakna berbuka. Ya. Jadi selain bukber itu bersama itu. Ya. Kadang disebutnya iftar jama'i itu. Dari kata fatara juga iftar jama'i itu artinya berbuka puasa bersama gitu ya. Nah, kemudian berikutnya fatara juga bermakna kehilangan semangat, Pak. Futur namanya. Saya lagi futur nih. Lagi futur itu maksudnya lagi kehilangan semangat. Tadinya semangat sekali untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, nggak tahu kenapa sekarang malas luar biasa gitu ya. Nah, dia tidak bisa keluar dari kemalasan. Orang yang tidak bisa keluar dari kemalasan itu disebut dengan futur itu. Nah, bagi orang yang melaksanakan siang dan qiyam ya, siang di siang hari, qiyam di malam hari ya, dengan iman dan ihtisaban ya, dengan iman dan ihtisaban, maka bagi yang bersangkutan Idul Fitri itu ya kembali suci, kembali bersih, kayaumin waladathu ummuhu ya, sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya gitu. Jadi bersih, ya, bersih tanpa dosa lah kira-kira, karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah kan seperti itu, Bapak Ibu, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan siam ya, dengan iman dan ihtisaban, ghufira, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, somanya diganti dengan qoma ya. Nah, siapa yang melakukan qiyam Ramadan ya, dengan iman dan ihtisaban, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Nah, ada sebagian ulama memaknai ya, siyam dan qiyam itu sama pentingnya bagi orang yang berpuasa itu. Dia tidak boleh membeda-bedakan antara siang dan qiyam, antara ibadah siang dan ibadah malamnya. Nah, bahkan ada juga yang menyampaikan siang yang sungguh-sungguh menghapus dosa siang, qiyam yang sungguh-sungguh menghapus dosa malam gitu. Nah, walau tentu satu paket Bapak Ibu ya. Jadi siang dan qiyam itu satu paket, nggak boleh juga dipisah-pisah dalam artian saya mau sungguh-sungguhnya siang saja, atau saya hari ini mau sungguh-sungguhnya malam saja ya. Nah, nggak bisa juga begitu. Dia satu paket ya. Tapi intinya Bapak Ibu, ghufirahnya itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri ya, kita bahasa itu kan lebaran ya. Kita berlebaran, kita berhari raya, kita merayakan apa? Merayakan kemenangan itu. Kemenangan apa? Ya, kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, hadiahnya berupa apa? Hadiah terbesarnya adalah berupa ampunan itu. Nah, dan kerennya ini kan bukan pemenang tunggal ya, atau pemenang kolektif, pemenangnya bersama-sama. Jadi semua orang bisa jadi pemenang, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita berlebaran, ya, ada yang menarik di sini Bapak. Ya. Lebaran nih, lebar, ada tambahan akhirat an gitu ya. Jadi lebaran itu secara sederhana selain bermakna hari raya, ya sejatinya lebar hati ya Pak, bukan sempit hati. Jadi hati yang bertambah lebar ya. Nah, hati bertambah lebar itu apa maksudnya?
ya sabarnya bertambah, syukurnya bertambah, ya khauf atau rasa takutnya ke Allah itu bertambah, ya. Rojak itu apa? Harapan ke Allahnya itu semakin tinggi. Dia tidak pernah lagi putus asa, ya. Qanaah, ya. Merasa cukup dengan anugerah Allahnya semakin baik, ya. Zikirnya semakin banyak, ya. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Pedulinya, Pak. Ya. Kemudian yang ke-8 itu maafnya. Jadi semangatnya untuk minta maaf itu semakin lebar, ya. Semakin bertambah hebat, ya. Karena coba Bapak Ibu perhatikan, di hari raya Idul Fitri itu kesadaran orang untuk mengakui kesalahan itu kan luar biasa, Pak. Orang-orang semuanya mengaku salah gitu ya. Nah, kemampuan dan kemauan untuk mengakui kesalahan itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang keren, Pak. Kan di mana-mana orang minta maaf, ya kan. Nah, walaupun kadang kita setahun ini nggak berinteraksi sama yang bersangkutan tuh, tapi tiba-tiba misalnya dia WA kita atau mungkin dia telepon kita minta maaf gitu ya. Jadi kesadaran orang untuk minta maaf, ya, di saat hari raya itu kan luar biasa tuh ya. Nah, kemudian yang kedua, semangat kita untuk memaafkan juga luar biasa, Pak. Saya tidak tahu ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada yang minta maaf kemarin itu lalu ibu-ibu tolak, bapak-bapak tolak gitu. Mohon maaf ya, gitu. Saya tidak bisa memaafkan. Mohon maaf dulu, saya tidak bisa memaafkan. Gak ada, Pak. Ibu-ibu, hampir semuanya kita itu menerima permohonan maaf itu, ya. Nah, ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, ya, kepada Allah maupun kepada sesama, ya, lalu kemudian yang bersangkutan, kawan kita atau kita dalam hal ini juga menyadari bahwa kita juga harus memaafkan, maka lebaran ini akan benar-benar tercipta secara hakiki, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita tidak lagi kalbu kita tidak lagi sempit dalam hal ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kata maaf itu kan maaf, ya. Kata maaf itu sebenarnya berasal dari kata af, ya. Kalau di Ramadan ini kita sering baca doa tuh, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Dalam riwayatnya fa'fu anni. Coba Bapak Ibu lihat. Allahumma ya Allah, ya, innaka sesungguhnya Engau afuwun. Nah, kata afuwun itu kan untuk Allah, ya. Afu itu sifat bagi Allah, Maha Pemaaf. Nah, apa bedanya dengan ghafur? Kan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat atau Maha pengampun dalam bahasa ini, ya, ghafur, ya. Nah, Rahim lagi Maha penyayang. Nah, ada sementara ulama yang memahami kata afuun itu, Pak, memaafkan dengan sedetail-detailnya, jadi tanpa menyisakan sedikit pun masalah, ya. Jadi benar-benar dihapus, ya, kira-kira begitu, Pak. Nah, sama kayak sehat itu kan, kalau di dalam bapak-bapak yang membaca doa duduk di antara dua sudut kan ada lafaz wa'afini itu. Nah, kan itu kan apa? Sehatkanlah aku, ya. Nah, sementara kata sehat secara umum itu kan sihah, ya. Sihatun wa afiyatun gitu, ya. Sehat wal afiyat. Sihatun wa afiyatun. Ya. Nah, ternyata afiyah di situ, Pak, sehatnya, ya. Ada lagi yang memaknai sehat batin, jadi bukan hanya lahirnya yang sehat. Kan ada orang, ya, Pak, pas dicek ke dokter itu nggak ada diagnosa dokter yang menyebutkan dia menderita sakit tertentu gitu.
tapi dia nggak bersemangat, Pak. Nggak ada gairah hidupnya gitu. Ya, pasti bawa ke dokter, udah berbagai macam cara dilakukan dokter untuk mengidentifikasi sakitnya apa, itu nggak ketemu, Pak. Nah, orang-orang yang seperti itu sehat dia secara fisik, tapi dia nggak dapat afiah itu. Nah, sama kayak orang yang malas itu kan. Nah, orang malas itu sebenarnya dia tidak afiah. Ketika waktu sholat masuk, azan berkumandang, kencang lagi azannya gitu ya, karena muazzinnya semangat. Tapi dia nggak punya gairah untuk memenuhi panggilan itu. Nah, itu bukan afiat. Nah, afiat itu, ya, selain dia sehat secara fisik, jiwanya juga sehat. Makanya ada yang memaknai sehat, sehat-sehatnya. Ada juga yang memaknai sehat batinnya juga, gitu. Nah, kata maaf juga seperti itu, Pak. Jadi kata afwan ya, atau afun, coba Pak. Af ya, af. Nah, cuman kan kalau di Indonesia ada penambahan m ya, maaf. Af itu dari kata af. Jadi ketika kita minta maaf ya, nah, jangan lagi ada yang bersisa, nah, kira-kira. Ketika kita memaafkan, kalau bisa udah kita hapus tuh, gitu. Semua kesalahan kawan kita atau tetangga kita itu. Jadi tidak ada lagi yang bersisa. Nah, itulah maaf. Nah, itulah maaf. Nah, kalau udah seperti itu nggak ada beban, Pak. Jadi menzirokan diri. Jadi kita kembali ke titik nol itu. Tadinya kita ini kan tidak ada, ya. Termasuk tadinya kita tidak bermasalah dengan siapapun nih. Orang juga tidak ada yang bermasalah dengan kita. Jadi zero, nol itu kan begitu ya. Jadi kita kembali ke awal itu ya. Kita kembali ke awal. Lalu kita mulai langkah-langkah kita dalam hidup ini, ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira. Nah, ketika kita udah nol itu kan lebar. Ya, volumenya lebar. Nah, tapi kalau seandainya masih menyisakan, nah itu belum af. Ya, saya maafin sih, tapi rasa sakitnya saya nggak bisa melupakan lah. Udah terlalu parah deh pokoknya, saya nggak bisa. Kalau untuk melupakan saya nggak bisa. Tapi udah saya maafin, tapi saya udah nggak bisa. Nah, gitu ya, kalau bisa itu jangan ya. Nah, jadi af gitu, guys, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berikutnya, orang mengadakan halal bihalal ya. Nah, halal bihalal. Atau sebenarnya dalam istilah Islamnya ya silaturahim sebenarnya ya. Silaturahim ya. Silah itu secara bahasa artinya adalah hubungan, Pak. Ya. Hubungan dengan sesama makhluk dan itu namanya silah itu. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah kan namanya sholat ya, Pak. Nah, saya pernah jelaskan juga hubungan kita secara individual, secara pribadi dengan Allah itu dibangun melalui sholat itu. Makanya Allah merintahkan kita wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat li zikri ya. Nah, untuk mengingat. Jadi untuk membangun hubungan baik dengan Allah itu adalah melalui sholat. Nah, untuk membangun hubungan baik dengan sesama makhluk ya, itu melalui silah. Perintahnya fal yasil rahimah. Nabi mengingatkan fal yasil rahimah ya. Sambung kasih sayang ya. Hubungkan kasih sayang di antara kamu. Kalau selama ini renggang ya, kita diperintah fal yasil rahimah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani
ketika mensyarah hadis ini, istilah yang tepat itu adalah silaturahim gitu Pak. Ya. Karena di hadisnya fal yasil rahimahu ya. Nah, jadi istilah yang tepat itu adalah silaturahim kata beliau. Nah, ketika sholat kita bagus dan silah kita bagus, nah itulah yang disebut dengan saleh gitu Pak. Jadi orang soleh itu orang yang sholatnya bagus dan silahnya bagus gitu. Secara sederhananya begitu. Jadi saleh ya, yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, surat Shofat ayat 100 itu. Rabbi habli minas sholihin ya. Rob, nah dia minta di situ dengan bahasa Rob Pak. Rob ya, karena yang mencipta dalam hal ini adalah Allah ya, yang menciptakan anak, yang ngadain anak itu Allah. Makanya dia bilang Rabbi habli minas sholihin ya. Robku kasih aku anak yang soleh. Nah soleh itu ya sholatnya bagus. Makanya doa Nabi Ibrahim Rabbi ya, setelah Rabbi habli minas sholihin itu Rabbi ja'alni ya muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Rabb lagi Pak, jadikan aku Rabbi ja'alni ya, jadikan aku muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat ya. Jadi Nabi Ibrahim minta Pak, supaya dia dan anak keturunannya ya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mendirikan sholat. Nah berarti ikhtiar langit kita agar kita dan anak kita istiqomah sholat itu harus kita jalankan ya. Jadi bukan sekedar kita memaksa diri kita secara individual ya Pak, tapi kita minta sama Allah agar kita dan anak keturunan kita itu dijadikan orang yang muqimah sholat itu. Nah dari situ kemudian bagian ulama menyimpulkan bahwa standar utama saleh itu sholat. Jadi standar utama saleh itu adalah sholat. Nah maka ketika anak-anak cucu bapak ketika tiba waktu sholat dia nggak sholat, nah minta sama Allah kira-kira gitu Pak. Ya Allah jadikan aku dan anakku orang yang istiqomah melakukan sholat. Karena standar saleh itu sholat. Nah, bahkan di agama kita ditegaskan betul ya Pak, 7 tahun nggak sholat, suruh sholat ya. 10 tahun nggak sholat juga, boleh untuk dipukul dalam rangka mendidik. Jadi pukul mendidik bukan pukul menyakitkan ya, pukulan mendidik bukan pukulan menyakitkan. Nah ini menandakan bahwa sholat itu penting. Targetnya ketika nanti anak ini balik ya, ketika anak ini balik, dia nggak mesti disuruh-suruh lagi. Nah ketika anak udah balik masih disuruh-suruh juga, nah mungkin ada yang keliru dalam proses pendidikan kita. Tapi tentu tidak ada kata terlambat untuk urusan sholat ini ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha ya. Ya Allah bilang wa'mur ahlaka bis sholat ya. Perintahkan keluarga untuk sholat ya. Wastabir 'alaiha. Ada yang memaknai ada perbedaan antara kata wasbir dengan wastabir itu. Wastabir itu ekstra sabar. Udahlah sabar itu keren ya Pak. Innallaha ma'as sabirin. Nah ini dalam urusan sholat kita diperintah dengan ungkapan wastabir. Jadi benar-benar harus bersabar banget. Nah kira-kira begitu ya Pak. Gak boleh nyerah. Nah, kalau ngingatin sholat ini. Nah kadang kita kan nyerah, apalagi kita mulai membawa-bawa ya Pak. Nah kita di pondok, tapi ketika dia libur, nah dia abai, tetap abai dengan sholat. Nah, lalu kita bawa-bawa tuh pondoknya dan seterusnya. Nah ternyata ya Allah kepengennya apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha ya. Ini yang ideal ya Pak. Jangan bawa-bawa selain Allah urusan sholat ini. Jadi makna wastabir itu memang orang sabar itu Pak. Coba innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar ya. Jadi dia fokusnya Allah saja kan. Orang sabar itu dia fokusnya Allah saja. Dia tidak membawa-bawa di luar Allah gitu.
Nah, kenapa Allah bersama orang yang sabar? Yang menarik itu di hadis Muslim disebutkan innamas sabru 'indas sadamatil ula. Ini hadis riwayat Muslim ya. Innamas sabru 'indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika hantaman pertama, sodemah itu ada yang memahami hantaman Pak. Jadi ketika pertama kali musibah itu terjadi ya. Nah, ketika kita mengalami pertama kali musibah itu, lalu kita membersamai Allah gitu. Astagfirullah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Gitu. Astagfirullahaladzim ya, orang kaget ya. Nah, ketika dari pertama dia membersamai Allah, nah itulah yang disebut dengan Allah ma'asabirin. Allah akan terus bersama orang itu. Tapi kalau seandainya dari pertama orang itu menyebut yang aneh-aneh ya, ragunan ya, salahkan sini, salahkan sana, ya Allahnya enggak bersama orang itu. Nah, kalau setelah 3 hari orang itu bersabar, ya semua orang juga akan bisa bersabar. Ada yang setelah sepekan dinasihati, diingatkan, ya, baru kemudian dia bisa bersabar. Ya Allah sudah tidak bersama orang itu. Yang dibersamai oleh Allah adalah orang yang ketika kali dihantam musibahnya, apapun bentuk musibahnya, dia mampu untuk membersamai Allah. Nah, ini yang harus kita latih itu Pak. Ketika bapak kejedot, ibu kejedot ya, astagfirullahaladzim, innallaha ma'as, Allah bersama orang sabar. Tapi ketika kita kejedot Pak, kita nyalahin anak kita ya, siapa sih yang naruh ini di sini? Itu udah nggak bersama Allah itu. Tapi setelah sembuh nanti, astagfirullahaladzim, nah udah beda Pak. Nah, maka yang harus kita apa? Yang harus kita perjuangkan itu kaget kita itu nyebut nama Allah gitu. Nah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali itu, akhlak itu bersifat spontan. Karena Allah mencipta juga bersifat spontan. Allah disebut khaliq, perilaku kita kepada makhluk disebut dengan akhlak gitu. Bersifat spontan. Nah, ini yang harus kita latih gitu kan. Nah, bersifat spontan. Allah kalau mencipta kun fayakun ya. Nah, kita ketika berperilaku baik kalau bisa juga seperti itu ya. Spontan itu baik. Kagetnya nyebut nama Allah semua. Nah, maka ketika kematian datang kepada kita nanti, bagaimanapun cara datangnya kematian itu, kita menyebut nama Allah. Sudah ada di video itu Pak. Video kematian seseorang. Kalau salah itu orang India di video itu saja. Jadi kayak dia melihat ada yang datang kepada dia itu, dia nggak terima, marah-marah dia sama itu, akhirnya mati juga dia. Tapi kalau orang sudah terbiasa membersamai Allah ya, seperti apapun nanti yang datang dia menyebut nama Allah ya. Ketika takut dia menyebut nama Allah, ketika tidak takut, ketika senang dia juga menyebut nama Allah. Nah, husnul khotimah itu kan itu ya, nanti dalam keadaan baik ya. Baik keadaannya, baik tempatnya ya, baik waktunya. Kalau bisa 3 ini, baik keadaannya, baik tempatnya, baik waktunya. Saya di Ramadan kalau nggak salah lihat juga tuh ada imam yang meninggal lagi sujud itu ya. Kita ya bu bapak ada yang lihat di video itu. Jadi lagi ngimamin sholat meninggalnya lagi sujudnya lagi coba. Tapi kok sujudnya lama banget ya. Awalnya dikirain doa imamnya panjang ya. Tapi kok nggak bangun-bangun. Ada yang kemudian mulai ini kali ya Pak, mulai curiga ini jangan-jangan ada kejadian nggak baik nih gitu ya. Ada yang bangun kayaknya meninggal ya. Nanti kalau mau lihat ketik aja di YouTube itu meninggal lagi sujud itu. Nah, berarti keadaannya baik nih Pak. Dia meninggal dalam keadaan semangat berbuat baik. Nah, apalagi meninggal dalam sholat. Nah, tempatnya juga baik dia ya. Waktunya juga baik. Nah, tapi ada orang ya Pak, tempatnya nggak baik, waktunya nggak baik. Tapi jangan buru-buru kita bilang su'ul khotimah. Ya, dia meninggalnya di kamar mandi gitu ya. Lagi buang air besar jatuh meninggal di situ ya. Lalu kita bilang su'ul khotimah. Karena inti dari husnul khotimah itu kan keadaan. Nah, sebelum masuk kamar mandi ini baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat mungkin di dalam kamar mandi dia juga berzikir di hatinya, lalu diwafatkan oleh Allah di situ. Ya.
jangan kemudian kitanya apa? Menyebarkan sesuatu yang bukan hak kita untuk menentukan orang itu di surga dan neraka. Ya. Husnul khotimah, su'ul khotimah itu kan prerogatifnya Allah. Nah, kenapa kemudian kita menyebarkan? Hati-hati, Pak. Karena beberapa waktu lalu ada kejadian tuh ya, orang baik-baik meninggal, tapi meninggalnya di kamar mandi gitu, Pak. Nah, akhirnya ya berseleweran lah informasi gitu ya. Nah, menurut saya kita jangan kemudian ikut menyebarin yang begini, orang baik meninggalnya yang seperti itu gitu. Nah, apalagi kalau ada ujungnya itu ya, jangan-jangan gitu. Itu kan nggak benar. Jangan-jangannya ini negatif kan? Ya. Nah, kalau bisa jangan ikut menyebarkan yang begitu ya. Nah, kemudian berikutnya halal ini saya menemukan penjelasan dari beberapa sumber ya. Kata halal itu masdar atau noun dari kata halla yahillu hillan halalan ya. Artinya itu halal, boleh, merelakan, mengurai, melepaskan. Bi itu huruf jar artinya adalah dengan. Halal sama dengan yang tadi di atas ya, bisa bermakna halal, boleh, merelakan, mengurai, melepaskan ya. Nah, dari sisi bahasa kita bisa memaknai halal bihalal itu merelakan dengan serela-relanya. Nah, memaafkan dengan semaaf-maafnya kira-kira begitu. Jadi tanpa ada lagi yang tersisa. Nah, itu halal bihalal. Nah, kemudian berikutnya, ketika menghalalkan atau mengurai tersebut haruslah dengan cara yang baik dan halal pula ya, tulus atau ikhlas, tanpa paksaan, penuh kesadaran, tidak disertai catatan-catatan ya. Tidak mengungkit kesalahan, tidak menyakiti hati ya. Nah, jadi halal yang kedua itu maknanya seperti itu ya. Jadi tulus atau ikhlas ya, tanpa paksaan, penuh kesadaran, tidak disertai catatan-catatan, tidak mengungkit kesalahan ya, tidak disertai lagi dengan rasa sakit hati dan seterusnya. Nah, secara istilah halal bihalal adalah upaya untuk membolehkan, menghalalkan, melerai dan melepaskan benang-benang kusut perbuatan-perbuatan haram yang dilarang, diubah dengan perbuatan-perbuatan halal dan dibenarkan dengan cara yang baik dan benar, sehingga ikatan persaudaraan yang sedikit terganggu itu kembali menguat dan erat. Bapak kalau nanti coba ditulis ini ya, rekat ya Pak, dan retak, rekat dan retak itu huruf-hurufnya sama ya. Retak, rekat. Nah, kalau bisa kita ini kan rekat ya, bukan retak. Gara-gara satu problem akhirnya kita jadi retak. Nah, kalau sudah retak, ibarat gelas kaca kalau sudah retak ya, itu kan udah cacat. Nah, kalau bisa kita selalu rekat gitu ya Pak. Jadi nyatu gitu. Nah, jangan sampai karena ada satu problem ya, akhirnya kita malah jadi bermasalah dengan silah kita, dengan sosial kita. Nah, ada yang menarik loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering mendengar ya, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ya. Minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati ilan nur. Menariknya di sini Pak, zuluman itu kan jamak dari zulmun ya, kegelapan ya. Zuluman itu adalah bentuk jamak atau plural dari zulmun tadi itu, kegelapan. Berarti kalau zuluman kegelapan ya, ilan nur, menuju cahaya. Nah, Allah ketika menyebut cahaya itu tidak dalam bentuk jamak,
tapi dalam bentuk tunggal ya Pak. Jadi nur itu kan terang ya, cahaya. Kenapa nur itu disebut dengan cahaya? Karena memang terang gitu ya. Terang seterang-terangnya Pak. Sehingga orang bisa membedakan ya segala sesuatu ketika cahaya terang, orang bisa membedakan ya. Nah, jadi dari kegelapan menuju satu cahaya. Nah, cahaya yang dimaksud di situ adalah cahaya Islam. Maka kebenaran itu cuma satu dalam hal ini, yaitu kebenaran Islam itu. Jadi kalau ada orang yang punya paham ya agama lain itu juga benar. Nah, berdasarkan pemahaman para mufassir terkait dengan dengan nur itu ya. Apalagi diperkuat dengan firman Allah yang lain ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, Islam itu cuma satu. Ya, jadi dia tidak banyak. Nah, nur itu cuma satu. Nah, kita ini bisa jadi berada dalam banyak kegelapan ya. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan itu menuju cahaya itu. Nah, makanya kenapa neraka itu disebut nar? Nar itu ternyata artinya adalah gelap. Gelap segelap-gelapnya. Nur itu terang seterang-terangnya. Makanya nanti api neraka itu hitam pekat. Itu beda antara nar dan nur itu. Nah, kita kepengen ya dikasih nur oleh Allah, nurullah gitu ya. Kalau qalbu itu namanya nurani. Jadi kalau hati kita ini terang seterang-terang, dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar ya. Dia tidak akan memihak kepada kesalahan. Nah, kemampuan untuk memihak kepada kebenaran itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang hatinya itu bercahaya. Kalau di kita kan sebenarnya kita harus membersihkan hati kita gitu. Nah, supaya apa Pak? Supaya terang. Namanya bersih gitu. Nah, ini nurani gitu ya. Nah, makanya di dalam hadis disebutkan ya, Nabi sering mengingatkan sahabat itu istafti qalbak itu. Secara bahasa istafti qalbak itu minta fatwa pakai hatimu gitu. Ditanya hatimu gitu. Jadi orang itu punya hati nurani, ketajaman hati nurani yang luar biasa, Pak. Jadi tanpa kemudian dia disuruh lihat Quran, lihat hadis, dia sebenarnya sudah bisa membedakan ya. Ini baik gak baik itu dia bisa. Ya. Karena orang kalau lagi emosi disuruh buka Quran, disuruh buka hadis, jangan-jangan dia kesel. Nah, tapi ketika coba sekarang pejamkan mata, renung ya, itu baik apa enggak? Cukup dengan itu. Ini kekuatan apa? Kekuatan hati itu luar biasa sebenarnya. Nah, apalagi kalau kemudian dia dipandu oleh Quran hadis itu. Nah, jadi sekali lagi, kegelapan itu banyak, cahaya itu cuma satu. Nah, muncul pertanyaan. Nah, kita ini sudah berada di cahaya itu apa belum ya? Insya Allah sudah. Ya. Bagi bapak-bapak ibu yang mau istiqomah ya, menjalankan syariat ini ya. Nah, apalagi mau istiqomah ngaji di rumah. Nah, istiqomah ngaji. Mungkin sebagian orang mulai terpengaruh ya, Pak. Ya paling nanti kan disampaikan itu juga misalnya gitu ya. Nah, kita bisa cari kok di YouTube. Nah, kita bisa nentuin lagi ustadznya mau yang mana gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman, Pak, ya, bagi orang yang beriman, ya, yang nuraninya aktif tadi, bagi dia ngaji ini bukan sekedar mendapatkan ilmu itu, Pak. Bukan itu. Mau dapat atau tidak dapat ilmunya, dia tetap ngaji gitu. Kenapa? Salah satunya, Pak, kalau nggak salah Ramadan kemarin kita membahas tentang syafaat
Ini salah satu alasannya kenapa kita ngaji, Pak. Jadi ketika nanti orang-orang saleh masuk surga itu, dan di antara kita ini nanti ada yang duluan ke surga, Pak, ya, karena dosanya dikit, amal salehnya banyak gitu ya. Kemudian dia dirahmati duluan oleh Allah dibandingkan yang lain. Nah, kawan-kawan kita sesama ngaji ini, Pak, nanti dia akan ngomong, ya Allah, dia nggak mau masuk surga sendirian. Nah, kalau di hadisnya disebutkan yusallu nama anak gitu. Dulu ya Allah, dia itu sholat bareng kami gitu ya. Wa yasumun puasa bareng kami, wa yahujjun haji bareng kami gitu. Lalu dia minta sama Allah agar kawan-kawannya yang belum ke surga bareng dia itu, Pak, agar disegerakan juga untuk ke surga. Coba, Pak. Nah, lalu kemudian Allah, ya karena di surga itu nanti apa yang diminta dikasih gitu. Allah kabulkan. Allah perintahkan kalau ada kawan-kawan orang ini yang masih di neraka, keluarin dari neraka. Kalau hisabnya susah, ya dimudahin hisabnya. Kalau masih terkatung-katung, dimudahin biar segera surga. Itu, Pak. Nah, jadi di antara yang kita harap, ya, dengan ngaji begini nih, nah ibu-ibu pengajian gitu ya, atau ikut komunitas kebaikan apa, itu, Pak. Kalau ilmu sekarang dengan adanya Google itu, kalau sekedar ilmu nih ya, kita bisa cari secara detail di internet itu. Tapi yang begini-begini ini nggak dapat gitu, Pak. Makanya perbanyaklah silah itu tadi. Perbanyak silah. Di sini ngaji, di sana ngaji satu itu ya. Kemudian di sini ikut, di sana ikut. Nah, tujuan itu sebenarnya supaya kita bisa menghubungkan diri kita dengan orang baik sebanyak-banyaknya. Nah, usahakan ketika kita ngaji, Bapak Ibu, kita saling kenal. Karena ada juga pengajian sama udah sekian lama ngaji saya di situ, Pak Hartono gitu. Tapi saya nggak pernah kenal tuh siapa kanan saya, siapa kiri saya gitu. Jadi mereka banyak tapi kayak buih, Pak. Ada juga yang model begitu tuh. Jadi nggak mau saling kenal. Nah, sementara silah itu apa tadi? Hubungan. Ya. Hubungan itu kalau bisa kita saling kenal gitu. Nah, Bapak kalau ikut komunitas apa, kalau bisa itu ya saling mengenali ya. Oh, yang penting kan gurunya begini, bukan guru standar ya, Pak. Ya, jangan sekedar guru yang dijadikan standar, tapi ingat, nah, kita kepengen memperbanyak silah. Ya, kalau sholat kita kan mungkin berbanyak ya. Ya 5 waktu saja yang wajib ya, kecuali yang sunah-sunah tuh. Nah, silah juga harus kita perbanyak. Nah, kita bisa memperbanyak silah. Makanya Bapak Ibu kalau bergabung di grup WA keluarga tuh, ya, gabung di grup WA keluarga, jangan menjadi peserta pasif gitu. Jadilah peserta aktif. Supaya apa? Supaya kita dikenal. Oh, nanti ria. Ria itu Bapak Ibu, itu kan urusan kita dengan Allah ya. Karena sedekah itu boleh kok, terang-terangan boleh disampaikan kok. Ya. Oh, nanti takut ria, gara-gara takut ria akhirnya nggak beramal, kan ada juga orang begitu ya. Maksudnya nggak ngomong gitu nanti takut ria, ujung-ujungnya nggak melakukan apa-apa. Ya. Nah, saya dalam hal ini terinspirasi dari Gus Bahak. Nah, kata beliau, illa liyuzhirahu 'ala dini kullih gitu ya. Jadi sehingga saya pernyataannya begini, Pak. Nabi itu tugasnya adalah mengenalkan Allah, tugas utama Nabi, mengiklankan Allah kalau bisa sekarang itu, Pak. Jadi Allah itu dikenalkan ke semua orang gitu ya. Karena Allah perintah begitu, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad ke semua ya, Allah Esa ya. Ini tugas utama Nabi itu, Pak. Jadi iklan. Nah, jadi jangan malu kita ini sebagai muslim, saya muslim begitu. Jangan malu ngakuin kita sebagai dokter. Ya, ibu kalau ada dokter, nggak usah pasang pelang-pelang, biarin aja nanti lama-lama orang juga tahu kalau saya dokter begitu. Atau Gus Warga begitu, iklankan yang baik-baik. Nah, ya ada orang malu dipanggil Ustadz misalnya, Pak ya. Dia nggak mau ketahui kalau dia Ustadz.
Dia nggak mau ketahuan kalau dia ini. Nah kalau begitu kapan syiar Islam ini akan nyebar ke semua? Dia nggak mau ketahuan kalau dia tamat IAIN kalau dulu itu ya Pak, tamat UIN gitu. Nanti kalau ketahuan saya nggak enak nih, dianggapnya nanti ustaz lagi gitu. Nah makanya saya pribadi Bapak Ibu sejak apa namanya sejak tahu itu saya punya inspirasi sendiri ya. Ketika ceramah nih, target utamanya bukan lagi orang paham apa yang disampaikan ya. Ada 1000 yang disampaikan ya. Ya paham satu saja udah luar biasa. Tapi target utamanya apa Pak? Minimal ya. Minimal nih Pak. Ya. Saya bisa nyampain ya. Nyebut Allah, nyebut Rasulullah ya. Dari tadi udah berapa banyak Allah kita sebut, Rasulullah kita sebut ya. Nah ketika Bapak Ibu mendengar itu ya, Allah Rasulullah saja Bapak dengar, Allah saja nih Pak, Allah saja Bapak dengar. Lalu Bapak dengan ikhlas menerima itu, maka hati tadi itu akan bercahaya dia. Karena para ulama bilang zikir itu cahaya Pak. Sebagaimana maksiat itu kegelapan. Jadi orang kalau melakukan dosa itu kan ada titik hitam di hati gitu. Nah itu kegelapan tuh. Nah ketika dia menyebut nama Allah, Allah saja satu Pak. Apalagi kalau zikirnya banyak, maka kalbu itu akan bercahaya. Jadi zikir itu cahaya, zikir itu energi ya. Nah ketika orang mau mendengarkan nama Allah disebut, nah coba dari assalamualaikum kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, udah berapa kali nama Allah disebut ya? Udah berapa cahaya terang yang ada di kalbu kita. Nah cahaya terang itulah nanti yang akan terus menuntun kita sampai ke Allah itu. Karena target akhir kita kan wusul, Ibu. Wusul itu artinya sampai ke Allah ya kan? Sampai kita ke Allah. Nah supaya kita sampai ke Allah, kita ini kan harus berjalan di jalan yang terang benderang ya kan? Nah makanya kalau bisa ngaji ini Bapak Ibu ya, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat itu. Nah, yang boleh menghentikan kita atau yang bisa menghentikan kita untuk bersilaturahim melalui majelis ilmu ini hanya Allah saja gitu ya. Orang lain enggak. Kayaknya kalau ada yang sakit hati ya, enggak cocok sama DKM ya, cukuplah enggak cocoknya saja, jangan sampai resign dari masjid gitu. Ada juga orang yang mundur dari masjid itu. Bahkan ada yang sampai nulis surat gitu kan. Ada yang sampai nulis surat. Nah, saya disampaikan oleh seorang DKM, Pak Akbar masih bulan nulis surat pakai tulisan tangan. Dia mundur dari masjid. Jadi tidak lagi sholat di masjid itu, kan jadi lucu ya Pak. Gara-gara ada satu masalah gitu ya. Mundur dari jamaah masjid, bukan hanya dari DKM tapi dari jamaah masjid. Jadi itu dia nggak sholat lagi di masjid itu. Itu tangan setan Pak. Iya, ada ketidakcocokan lah mungkin ya Pak. Tapi kalau bisa jangan begitulah kita ini ya. Kalau nggak cocok dengan DKM-nya atau mungkin dengan ustaz tertentu ya tetap saja minimal kita masih mau mendengarkan nama Allah disebut itu. Nama Allah disebut. Termasuk dengan anak-anak kita di rumah itu. Sering-sering perdengarkan nama Allah di rumah itu. Makanya kenapa kemudian di dalam hadis sampai disebut begini Pak. Jadi kalau kita masuk rumah, lalu kita menyebut nama Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Itu setan-setan yang hendak masuk ke rumah kita ya, bersama kita, itu ngomong ke kawan-kawannya ya. La mabita wala asya'a lakum. Jadi enggak ada tempat menginap dan tidak ada makan bagi kalian. Nah, coba. Jadi kalau kita masuk rumah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu setan-setan yang kepengen masuk bersama kita ke dalam rumah kita itu enggak jadi masuk di situ. Maka anak-anak kita harus kita ingatkan. Masuk rumah kencangin Assalamualaikum.
bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Nah, ketika nama Allah itu disebut, Pak, ya, setan-setan itu nggak mau dia tinggal di rumah kita juga. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Maka sering-seringlah menyebut nama Allah di rumah kita. Supaya apa? Supaya setan itu nggak ada yang mau tinggal di rumah kita. Nah, kalau setannya nggak ada tinggal di rumah kita, kan rumah kita jadi apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau seandainya setan banyak di rumah kita, bukan lagi baiti jannati, baiti nari, rumahku nerakaku gitu. Rumah yang lapang merasa sempit, ya. Rumah yang adem merasa panas. Bukan kebaikan, tapi keburukan yang banyak di situ. Ya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Itu saja barangkali Bapak-bapak, Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga Allah istiqomahkan kita ya untuk taat sampai akhir hayat kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.